Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam semangat untuk kita semua. Hai, bersama saya hari ini Siti Fatimah dari Universitas Veteran Bangun Nusantara dalam acara podcast Cerita Cita Kita bersama dengan Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya. Nah, di dalam podcast hari ini kita akan bercerita nih tentang apa ya? Pastinya tentang unit pusat alumni dan karir yang ada di perguruan tinggi se-Solo Raya. Ada 20 perguruan tinggi yang tergabung dalam penyelenggaraan job fair bersama yang terselenggara di acara job fair bersama perguruan tinggi di Gedung Geraha Solo Raya pada tanggal 14 dan 15 Februari tahun 2023 kemarin ya teman-teman. Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu hebat dari perguruan tinggi yang tergabung. Yang ada Ibu Dr. Lain Mahfiana, SHM Hum dari Universitas Islam Negeri gimana ya Bu ya? Raden Mas Said Surakarta, asik gitu ya Ibu ya. Nah, hari ini Ibu kita akan bercerita tentang unit kita nih Bu. Nah, ini ibunya siapa ya kalau di UIN ya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari UPT, Unit Pengembangan Karir. Siap. UIN Raden Mas Said Surakarta. Ya. Oke, kebetulan kami ini berdiri 1 tahun yang lalu. UPT kami itu ada beberapa divisi, ada 4 divisi tentang tracer, tentang pengembangan karir, kerjasama, dan divisi bimbingan konseling. Siap, sama ya berarti Bu, Sama, di ya. Univet Bantara Sama. juga ada kayak gitu loh, sama loh. Ya. Alhamdulillah. Nah Ibu, gimana sih kualifikasi lulusannya di UIN itu? Kalau di UIN itu mempunyai 5 fakultas yang iya. terdiri dari 28 program studi. Wah, banyak ya teman-teman. Tapi kualifikasi kami itu kebanyakan dimanapun itu banyak pendidikan. Jadi pendidikan sama. karena lulusan kami UIN jadi Universitas Islam, jadi rata-rata ke pendidikan Islam. Pendidikan Islam, ada yang di perbankan syariah, dan ada yang di peradilan. Ada peradilan agama. Oh iya ya, karena hukum itu tadi ya Bu. Ya sama dong kita. Saya juga lulusan hukum loh Bu. Kapan-kapan kita bisa collab ya Bu ya. Siap. Kita kan satu rumpun. Iya. Bisa buat nanti penelitian bareng. Nah, gini nih Bu, yang mau saya tanyakan terkait dengan unit ya. Bagaimana sih tracer study selama ini, lancar nggak Bu? Tracer study ini, tracer study ini kita masih terfokus di fakultas. Ini 1 tahun ini kita sudah berusaha bagaimana tracer itu dikelola oleh UPT Pengembangan Karir. Jadi kita sudah sharing bersama beberapa UPT Pengembangan Karir se-Solo Raya ini, kita juga sharing terkait dengan tracer juga, bagaimana mewujudkan tracer yang minimal lah kita punya standar 50. Kalau 50 syukur-syukur bisa di atas 50 itu kan menjadi luar biasa. Gampang nggak Bu menyelenggarakan tracer itu? Kalau di Univet sendiri itu kan bukan di Univet saja ya teman-teman, di semua perguruan tinggi saya rasa sama. Karena apa? Alumni ini semua malas kadang-kadang ngisi tracer study itu. Ya itu tantangan kita Mbak. Iya, tantangan betul. kita juga harus bekerja sama, kita juga harus selalu berdiskusi, apalagi kita punya komunitas Pusat Karir se-Solo Raya ini, kita bisa belajar bersama bagaimana sih tracer kita itu bisa mencapai di atas grade rata-rata. Itu kan kita butuh sharing bagaimana strategi yang pas agar tracer kita atau alumni kita itu punya kepedulian ke kita bahwa tracer itu penting dan alumni itu juga punya kontribusi yang luar biasa ke perguruan. Nah teman-teman semua, untuk khususnya nih para alumni, kami mohon dengan sangat untuk bisa meluangkan waktu sedikit saja, mungkin 1 menit 2 menit untuk mengisi tracer study. Karena apa? Tracer study itu adalah hal yang sangat penting untuk semua perguruan tinggi, karena itu dipantau dari atas. Ya nggak Bu ya. Nah sekarang untuk serapan kerja itu gimana Bu kalau di UIN? Serapan kerja itu tadi kualifikasi karena pendidikan ya. Jadi serapan kerja kita itu kan banyak yang sudah lowongan pekerjaan. Kalau di pendidikan itu kan dimanapun bisa, mulai dari tingkat
TK, playgroup sampai di perguruan tinggi. Insya Allah di UIN itu ada banyak alumni yang terserap di beberapa tingkat alhamdulillah. pendidikan. Cepat nggak itu dari waktu wisuda sampai dengan mereka bekerja itu cepat nggak Bu? Ada beberapa mahasiswa itu yang sebelum lulus malah sudah kerja. Oh alhamdulillah, luar biasa Iya. sekali ya. Jadi itu begitu setelah lulus dia tinggal menggunakan ijazahnya untuk mengurus sertifikasi atau mungkin dia daftar-daftar di beberapa level yang mungkin dia sudah punya pengalaman di pendidikan sebelum dia selesai kuliah itu. Oh iya siap. Nah ini nih Bu, yang penting banget nih, Yeah. semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, termasuk untuk diri saya juga. Apa sih Bu kiat-kiatnya untuk kita itu bisa keterima kerja ataupun lebih gampang keterima kerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita waktu kita kuliah? Oke. Nah, apa kiat-kiatnya nih? Sekarang dunia kerja itu tidak menuntut kita, kalau dulu kan kita itu sekolah kuliah itu kan datang duduk dia mendengarkan, kita dapat IP bagus. Iya. Sekarang tidak begitu. Jadi mahasiswa dan alumni itu dituntut untuk punya kualifikasi, punya Iya. kemampuan berorganisasi, punya kemampuan manajemen, punya kemampuan kewirausahaan. Nah, dan hal sebagainya itu tuh sebenarnya yang melahirkan soft skill ya, Ya. kualitas diri. Selain dengan cara kita menguasai ahli dalam akademik, Betul, gitu. betul. Nah, betul sekali. Jadi bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini tadi bisa kerja sesuai dengan bidangnya. Coba Bu, kasih tips biar bisa keterima kerja cepat tuh gimana? Oke, jadi biar tip yang bagus biar dapat pekerja itu satu, memperbaiki kualitas diri dari sisi kemampuan ilmu pengetahuan akademisinya, juga harus punya kemampuan bagaimana mengelola organisasi atau mengelola dengan bergaul atau berkomunikasi dengan banyak orang. Ternyata itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Iya betul. Berkomunikasi itu kan ternyata tidak bisa kita pelajari, tapi berkomunikasi itu butuh keterampilan. Iya Ngobrol benar. itu butuh keterampilan. Iya benar. Seperti kita ya, Iya, seperti betul. kita hari ini ya. Kita di depan. Ini kameranya banyak banget loh teman-teman. Ini kalau nderdek aja dia rasanya gitu. Iya betul. Ya makanya itu ya kita harus punya soft skill. Jadi nggak kupu-kupu ya, Betul. kuliah pulang enggak. Tapi kita juga harus gimana ya? Kita mengikuti mungkin acara-acara kampus yang mungkin di luar akademik seperti ada UKM begitu kan. Apalagi Bu hari ini pendidikan kita itu didukung dengan MBKM. Betul. Iya kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dimana kita dituntut. Kalau dituntut tuh kalau dalam bahasa hukumnya berarti kan kita itu dipaksa ya, Bu, ya. Kita dipaksa untuk mendalami bidang yang lain di luar bidang akademik yang kita pilih saat kuliah. Jadi ini contohnya saya kuliah di Fakultas Hukum, ya saya orang hukum, tapi saya juga harus menguasai teknik apa berwirausaha begitu kan. Mungkin dengan mengikuti MBKM apa nih tentang kewirausahaan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah mungkin underestimate gitu ya terhadap diri sendiri. Oh saya tidak bisa, saya kuliah hukum tapi saya besok nggak jadi jaksa. Jangan seperti itu. Ibu Dr. Lain Mafiana ini juga sarjana hukum tapi akhirnya menjadi dosen begitu kan, sama seperti saya begitu. Jadi apa sih harapannya nih Bu? Ya, Untuk alumni kita. Untuk alumni kita, semoga alumni kita itu yaitu tadi punya kemampuan dari dalam juga kemampuan di luar, Ya, amin. sehingga kita ini bisa bersaing dimanapun kita bersaing di dalam negeri, syukur-syukur bersaing dengan luar kompetitor yang ada di luar negeri. Iya. Itu kan harapan kita. Hebat ya, amin ya Allah, semoga menjadi doa dan harapan yang amin. dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah gimana nih Bu, coba cerita sedikit pengalaman dulu jenengan cari kerja itu gimana? Kalau saya itu kan cari kerja itu juga ya kita ikhtiar luar dan dalam tadi. Selain memperbaiki kualitas diri, kita juga menjalin komunikasi dan jangan lupa berdoa itu juga penting. Siap ya, Iya. pasti ya, doa dari diri sendiri, doa dari keluarga. orang tua, iya dari para guru, itu penting banget loh teman-teman. Nah sekarang nih coba Bu, saya minta bagaimana sih kemarin ikut dalam acara job fair bersama itu dari UIN ini sendiri, bagaimana? Seneng nggak? Atau ada gimana nih gitu? Alhamdulillah. Jadi kita ini kan job fair ini merupakan job fair bersama ya. Ya. Job fair bersama ini kan merupakan
tempat kita silaturahmi. Iya, Dengan betul. silaturahmi tadi kan dari awal kita sudah bahas, kita diskusi tentang tracer, Iya. bagaimana nanti UPT pengembangan karir itu ke depan semakin menjadi lebih baik. Iya. Kita punya kerjasama dengan Kemenaker, kerjasama dengan perusahaan, atau syukur-syukur nanti harapan kita kerjasama dengan beberapa komunitas yang ada di luar negeri. Iya, Kenapa tidak kan Amin. begitu? Kan Iya gitu. benar banget, hebat banget ya Uin. Oh, oh. Ya, oh ya. Bukan UIN ya, pengembangan karir Iya, Solo Raya. iya ya kita ya, bener-bener ya kita di dalam forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya. Nah terakhir nih dari Bu Lain, apa sih kesan, pesan dan harapannya tadi udah ya, sekarang closing statement. Closing Ya. statement. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami, Siap. khususnya UPT Pengembangan Karir dari UIN Raden Mas Said sudah bersama-sama dengan perguruan tinggi yang lain melaksanakan job fair dan podcast ini, semoga ada manfaatnya. Amin. Yang dari dalam kami di UIN juga ada manfaatnya, juga perguruan-perguruan tinggi yang lain. Amin. Silaturahmi ini tetap terjaga sehingga kita bisa terus bekerja sama. Amin. Dan ada manfaatnya untuk alumni juga. Amin, pastinya itu Pasti tujuan itu, utama ya. kita ya. Terima kasih Bu Lain untuk hari Sami-sami, ini. ya. Hebat banget ya teman-teman tamu kita hari ini. Nah, karena itu semoga Forum Pusat Karir kedepannya bisa bertambah lagi nih anggotanya. Biar tambah apa? Tambah besar. Ketika tambah besar pasti agenda-agendanya akan lebih apa ya Bu ya? Lebih banyak lagi, lebih spektakuler lagi pastinya. Kebetulan kemarin kan kita juga sudah disowani tuh dari ICCN. Iya, dari Indonesia Career Center Network teman-teman. Dari Iya, Jakarta benar. kan, Iya, alhamdulillah siap. ada respon Alhamdulillah. bagus juga. Iya, alhamdulillah ya. Baiklah, terima kasih Bu Lain untuk podcast cerita-cita kita hari ini. Mau tahu gimana cerita-cita yang selanjutnya bersama dengan perguruan tinggi lainnya? Tetap setia bersama kami di Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya dalam cerita-cita kita.